Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kerap menuai atensi publik sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Bukan tanpa alasan, mantan Bupati Purwakarta itu kerap membuat aturan-aturan yang terbilang out of the box. Deddy Mulyadi berencana membuat kebijakan agar vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bansos masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Bahkan Kang Deddy juga mengusulkan untuk memberikan insentif bagi masyarakat yang bersedia di vasektomi. Hal itu diungkapkan Deddy Mulyadi usai hadir dalam rapat koordinasi di Gedung Balai Kota Depok pada Selasa 29 April 2025. Deddy beralasan dalam beberapa kunjungannya ke masyarakat, dia sering menemukan jika keluarga prasejahtera yang minim penghasilan dan butuh bantuan justru memiliki banyak anak. Saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif. Boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota. Boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Ini serius. Harus laki-lakinya. Sebelum ini, Deddy Mulyadi juga sempat membuat beberapa gebrakan yang menimbulkan respon beragam di publik. Bahkan salah satu yang mencuri perhatian adalah kebijakan larangan adanya acara perpisahan sekolah di Jawa Barat. Terkait kebijakan tersebut, Deddy Mulyadi sempat berdebat dengan seorang gadis bernama Aura Cinta dalam sebuah pertemuan dengan warga korban penggusuran bantaran Kali Cikarang di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam argumennya, Aura berpendapat jika momen perpisahan dan wisuda penting untuk menjadi kenangan siswa di sekolah. Namun, Deddy Mulyadi jika pada prakteknya hal tersebut justru membebani keluarga yang memiliki penghidupan yang serba kekurangan. Kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak. Sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Salah sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai, ya kan? SMP wisuda lagi, punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi, punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis, 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun.
Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Berikutnya ada pula kebijakan Deddy Mulyadi yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Hal itu terkait dengan komitmen Deddy Mulyadi memberantas premanisme di Jawa Barat dengan membentuk Satgas Anti Premanisme. Pembentukan Satgas Anti Premanisme menurutnya didasari dengan banyaknya laporan masyarakat yang resah dan merasakan ormas dan LSM yang melakukan intimidasi. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan, bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas Anti Premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Ya, ini kan Satgas yang bertujuan untuk melindungi warga. Yang disebut warga itu adalah warga masyarakat biasa yang terdiri dari ada petani, ada pedagang, ada buruh, ada pengusaha. Kan semuanya harus dilindungi, dan premanisme kan berlangsung dari mulai pasar, jalan sampai industri. Di jalan sopir, di jalan dipintai, di pasar dipintai, kemudian di industri dipintai. Ya, kita harus tertibkan itu. Dan selain penertiban itu kan saya tadi jelaskan, rangkaiannya adalah kita harus membangun rasa keadilan bagi lingkungan dan masyarakat dengan sistematika nanti yang akan saya bangun secara bertahap. Pernyataan Deddy Mulyadi mengenai pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme sempat mendapat respon keras dari organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Ketua DPD GRIP Jaya Jawa Barat Gabriel dalam sebuah kesempatan secara terbuka mengajak Deddy Mulyadi untuk berdiskusi secara terbuka mengenai divisi preman yang disebutnya menyesatkan masyarakat. Selain itu, Hercules selaku pemimpin Ormas GRIP Jaya juga menilai langkah Deddy Mulyadi berlebihan jika hanya berfokus untuk memerangi ormas guna memberantas premanisme di Jawa Barat. Kami tersinggung, kenapa? Ya kami tidak merasa gitu loh. Kami tidak merasa bahwa ya kan ormas ini adalah kumpulan para preman. Banyak kok intelektual di ormas, contoh di GRIP Jaya. Hari ini berapa anggota DPRD yang hari ini menjadi pengurus di GRIP Jaya? Berapa bupati wali kota hari ini yang menjadi Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat GRIP Jaya? Ya. Terus kemudian hari ini juga banyak pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan pemerintah daerah yang hari ini tergabung di ormas. Ya kan? Beliau-beliau kalau melihat ormas ini kumpulan para preman, masa mau bergabung di tempat kumpulan para preman? Jadi tolonglah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius. Silakan berantas preman, tapi bukan hanya ada yang di oknum LSM ormas. Berantas juga tuh yang di internal birokrasi, dari mulai provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah itu apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka melarang, tindak mereka itu berlaku saja. Bukan ormas harus ditumpas lawan. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000.
Anak buah saya hampir se-Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepanas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Ini pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertaruhan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluh bulan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraannya Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka. Masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur. Dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Kalau sampai kalian melanggar hukum, ya kalian akan bertanggung jawab bicara hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan panggil TNI, panggil Polri. Ini negara sangat bahaya. Jawa Barat ini sangat bahaya, sangat rawan. Kayak ini orang masyarakat tuh dia ketawa gitu loh. Ini kan Deddy ini apa gitu loh maksudnya gitu. Ini kita lihat di sendiri, kita geram. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa mengajak semua itu, ya memberikan pengarahan. Ormas itu bukan musuhnya pemerintah, bukan musuhnya gubernur. Ormas itu berangkat dari masyarakat menjadi organisasi masyarakat. Dan Anda jadi gubernur didukung oleh kita juga. Sekarang Anda udah jadi gubernur. Kami ini kan ormas itu kan anak buahnya gubernur. Kenapa saya bilang anak buahnya gubernur? Karena rakyatnya gubernur. Anda jadi gubernur, makanya masyarakat Jawa Barat itu termasuk ormas itu rakyatnya Pak Gubernur. Seharusnya nggak bisa. Saya panggil TNI, saya panggil Kapolda, saya panggil Pangdam, Kapolda, bentuk tim memburu ormas-ormas yang berkedok premanisme. Ya kalau mereka berkedok premanisme, tangkap mereka. Oke. Gebrakan lain yang sudah lebih dulu dilakukan Deddy Mulyadi dan mencuri atensi publik adalah pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi yang berada di daerah Puncak Bogor, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan karena dianggap melanggar izin pengelolaan lahan dan berkontribusi menimbulkan banjir. Harga ya, dan kita ternyata market bawah ini ada kemudian jadi saya oleh Provinsi Jawa Barat jadi hutan. Ini melanggarnya telak. Untung ada gubernur yang berani. Untung ada Menko yang membackup dan pembalap hubungan Indonesia. Saya minta dibongkar semuanya, dikembalikan menjadi kawasan hijau. Itu nggak apa-apa di bawah pengelolaan provinsi, kita yang namang pohon. Ya rugi kita katanya harus bayar ke investornya 40 miliar, ya bayar aja loh. Meledak. Meledak. Atas perintah Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, akhirnya Jaswita dibongkar hari ini. Ini
hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Ini jam 1 ba'da zuhur. Disaksikan oleh rakyat Cisarua. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Sud, bagaimana geretik, awadulan. Wisata di Puncak. Yang pertama kita akan mencabut perda itu, kemudian dikembalikan alam Jawa Barat seperti kondisi semula, sesuai dengan aspek-aspek penata ruangan yang memadai, yang memberikan keselamatan bagi warga, bukan hanya warga Jawa Barat, tetapi juga warga DKI Jakarta. Nah, untuk itu juga nanti kami akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk membicarakan ini, karena Jawa Barat itu palang pintunya DKI. Yang mulai teh ayeuna mah ilmu padi rek make ilmu bagong aing mah aya nu ngahalangan temrag, aya nu ngagokan teungat. Ilmu bagong menyala abangku, ilmu bagong habis semua teman-teman dihancurin. Ayo guys, kita pergi sama wisata yang satu ini. Meski kerap mendapat tentangan, namun nyatanya program-program yang diterapkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat banyak mendapat respon positif dari netizen. Banyak warganet yang mengaku merupakan warga Jabar mendukung program-program yang sudah dilakukan dalam waktu yang terbilang singkat semenjak dilantik.